Dengarkan khotbah Petrus, apa yang dikatakan Alkitab. Ayatnya yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Saudara, terharu ini memiliki makna. Mereka tertegur, tertusuk. Mereka diingatkan. Mereka sungguh-sungguh kembali mendengar tentang Yesus. Dan ini terharu artinya apa? Mengarahkan seorang pada kerinduan untuk pertobatan. Inilah pemberitaan firman Tuhan yang kudus, yang sejati. Bukan hanya bikin orang tertawa. Sekarang pengkhotbah yang paling disenangi banyak orang itu ketika bisa buat orang tertawa. Ketika bisa lucu-lucu. Ketika bisa menghibur para pendengar. Gereja kayak jadi ruang hiburan. Tetapi ternyata khotbah Petrus di hari pertama pencurahan Roh Kudus terjadi, membuat orang terharu, membuat orang sadar, membuat orang bisa mengambil satu keputusan untuk bertobat, saudara. Doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga yang mulia, hari ini kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hati, pikiran, dan hidup kami. Kami mau mendengarkan firman Allah. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat konsentrasi, fokus. Roh Kudus menolong kami mengerti, memahami kebenaran firman Allah yang akan kami renungkan bersama. Dan kami rindu ketika kami pulang dari tempat ini, kami diberikan satu pengertian, satu pemahaman, satu semangat untuk kami mau hidup melakukan firman Allah. Tuhan tolong kami ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya ketika kami keluar dari tempat ini tidak membawa sesuatu yang sia-sia, tapi kami sungguh mengalami indahnya perjumpaan kami dengan kuasa Allah, dengan Allah sendiri di dalam anugerah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Terpuji namamu ya Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, sekali lagi. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 kita akan baca. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau pelajari bagian ini, mengalami karya Roh Kudus. Mengalami itu berarti bukan hanya bicara pengetahuan. Mengalami itu berarti bukan hanya berbicara tentang isi kepala kita. Tidak. Tetapi mengalami itu berbicara tentang satu pengalaman hidup, satu perjumpaan, di mana seorang bukan hanya mengetahui, tapi sungguh-sungguh menikmati hidup bersama dengan Roh Allah atau Roh Kudus. Nah, ada beberapa bagian yang kita harus pelajari hari ini. Ayat 1, saudaraku, perhatikan di sana. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudaraku, apakah memang mereka belum punya Roh Kudus sebelum ini? Tidak, saudara. Alkitab mencatat waktu Tuhan Yesus bangkit di dalam Yohanes pasal 20. Yesus berkata di dalam bagian itu, lalu dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Jadi bukan berarti di hari Pentakosta barulah Roh Kudus diberikan. Tidak juga. Agak membingungkan ya, memang. Tapi saudaraku, sebelum hari itu pun, di dalam hidup mereka, Roh Kudus sudah diberikan. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, waktu Tuhan Yesus bangkit, ketika dia bertemu dengan para murid, dikatakan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Nah, sehingga apa? Dikatakan yang pertama bahwa mereka berkumpul. Saudaraku, berkumpul itu bukan hanya berbicara tentang orang ngopi bareng, membicarakan hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak. Saudara perhatikan ya, dikatakan orang percaya berkumpul. Ini menunjukkan satu kerinduan mereka untuk bersekutu. Untuk orang bersekutu, untuk orang itu bisa berkumpul, itu bukan pekerjaan manusia saja, tetapi Roh Allah yang bekerja di dalam diri mereka. Jadi bagi saya, hal yang pertama yang hari ini saya mau bagikan berdasarkan ayat ini, satu pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi orang yang sudah mengatakan dirinya percaya,
dia adalah seorang yang merindukan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Karena itulah di ayat 1 langsung dicatat, mereka berkumpul, saudara. Berkumpul untuk apa? Di bagian lain sudah dicatat, saudara. Apa yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul? Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi benar-benar mereka membangun satu hubungan dengan Allah, tetapi juga mereka tidak melupakan hubungan mereka dengan sesama. Jadi jelas, saudara, mereka berkumpul supaya iman mereka terbangun, kasih mereka kepada Allah terbangun, kasih mereka antar saudara seiman terbangun. Saya mau katakan, saudara, saudara dan saya nggak mungkin bisa bertumbuh lebih kuat di dalam Kristus tanpa persekutuan. Karena itulah orang-orang yang percaya kepada Kristus berkumpul. Artinya apa? Mereka merelakan waktu. Mereka merelakan waktu mereka untuk mereka bersama-sama bisa membangun satu hubungan yang erat dengan Tuhan dan dengan saudara seiman. Karena di sanalah mereka dapat menikmati kasih Tuhan. Karena di sanalah mereka dapat dibentuk menjadi seorang murid Kristus. Karena itu mereka berkumpul. Saudaraku, renungkan di dalam hidup kita. Punyakah kita kehausan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman? Punyakah kita kerinduan tanpa paksaan, satu kerelaan hati, dorongan yang keluar dari dalam hati sendiri? Saya mau bertemu dengan saudara-saudara seiman saya. Saya mau mengambil waktu berdoa dengan mereka. Saya mau mengambil waktu belajar firman dengan mereka. Saya mau mengambil waktu untuk bisa belajar mengerti saudara-saudara saya, bagaimana kehidupan mereka tiap-tiap hari. Saudara, ini hal yang penting. Jangan pernah berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus kalau kita tidak memiliki kerinduan sedikit pun untuk bersekutu di dalam Tuhan. Karena apa? Alkitab mencatat, waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, apa yang dia berikan teladan kepada kita? Kepada murid-muridnya. Mengumpulkan mereka, saudara. Karena itu Tuhan Yesus memilih 12 murid untuk mereka berkumpul bersama. Dan itu yang terus-menerus Tuhan Yesus lakukan, kan? Mengumpulkan mereka, hidup bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, renungkanlah. Orang-orang di kota hari-hari ini, banyak orang yang sudah berpikir bahwa ya udahlah, saya nonton YouTube aja untuk saya ibadah gitu. Saya nggak usah ke gereja. Gereja saya adalah TV saya gitu. Banyak orang kota yang seperti itu. Tetapi kalau kita baca bagian ini, nggak bisa, saudara. Kita sungguh-sungguh membutuhkan persekutuan. Kita sungguh-sungguh harus memiliki satu persekutuan yang kuat, yang erat, satu kekeluargaan sebagai satu keluarga Allah. Karena itulah gereja kita berjuang membangun satu persekutuan di dalam pemuritan yang kuat. Meskipun masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, tapi kita sudah mencoba. Karena itu, saudaraku, yang pertama, karya Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara. Ketika saudara percaya kepada Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara, maka kehausan untuk mencari saudara seiman, kehausan untuk hidup di dalam persekutuan, itu akan keluar dari dorongan hati secara pribadi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Banyak karya Roh Kudus, saudara, tapi hari ini saya hanya mau bahas ayat ini. Itu yang pertama, saudara. Punyakah kita kerinduan dan kehausan untuk bersekutu? Punyakah kita kerinduan untuk bertemu dengan saudara kita seiman? Punyakah kita berkumpul bersama, berdoa, belajar firman, sharing bersama? Bahkan Alkitab berkata, jemaat mula-mula mereka makan bersama. Makan juga menjadi satu bagian dari persekutuan, saudara. Bukan hanya sesuatu yang penting jalan, tidak. Itu ada maknanya. Kenapa Natal kemarin kita tidak kasih nasi kotak aja orang pergi? Kenapa, saudara? Saya nggak mau. Kecuali masih COVID, oke, kita harus taat untuk menjaga. Tapi kalau sudah baik, sudah dapat izin,
maka makan bersama itu hal yang sangat penting dalam satu persekutuan umat Allah. Dalam satu persekutuan orang Kristen. Itu dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ini yang pertama saudaraku ya. Selanjutnya saudara, ketika mereka sudah berkumpul, ayat 4 di sana dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, inilah momen di mana ketika ada lidah-lidah seperti api turun di atas kepala mereka. Waktu mereka lagi duduk, waktu mereka sedang berdoa, waktu mereka sedang bersekutu. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan bukan pada saat sendiri waktu itu, tidak. Karena itu betapa pentingnya satu persekutuan. Kenapa pentingnya satu perkumpulan umat Allah? Karena pada waktu itu pengalaman yang terjadi, Roh Kudus dicurahkan waktu mereka berkumpul. Ini saudara. Jadi seperti lidah-lidah api saudara, mereka lihat dengan mata mereka. Ini menunjukkan apa? Satu bukti nyata bahwa Roh Allah itu benar-benar ada, hadir. Ini yang luar biasa. Apakah hari ini terjadi? Bisa saja terjadi, tapi sudah sangat jarang terjadi. Karena apa? Di dalam Alkitab sudah ditulis bahwa bukti tentang Roh Kudus yang nyata, ada dan hadir itu sudah jelas. Saudaraku, kita lihat mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Apakah ini yang kita sering dengar di media-media sosial? Contoh lah ya. Jangan tersinggung ya. Ada yang bilang sikrabababababa gitu ya. Ada yang bilang gitu. Apa itu yang dimaksud? Tidak, saudara. Kenapa? Perhatikan ayatnya. Dikatakan di dalam ayat 6, saudara. Dikatakan di dalam ayat 6, mereka bingung. Mereka itu siapa? Orang-orang yang mendengar dan melihat saat itu. Yang ada di tempat itu saat itu. Mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Selanjutnya, ayat 8. Bagaimana mungkin kita mendengar mereka masing-masing berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negara asal kita. Artinya apa, saudara? Apa yang keluar dari mulut para rasul bisa dimengerti di dalam bahasa mereka. Orang-orang rasul-rasul itu, mereka itu orang Galilea. Bukan orang yang berasal dari daerah-daerah Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea. Tidak, mereka orang Galilea. Berarti sebenarnya hanya yang paling mereka mengerti itu adalah bahasa Galilea. Kenapa bisa orang mendengar mereka pakai bahasa Mesopotamia, Elam, Media, Partia dan lain sebagainya? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Kenapa harus pakai bahasa mereka? Dengan bahasa mereka, disitulah mereka dapat mengerti pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan Allah. Karena itu kenapa ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka bisa berbahasa-bahasa lain sesuai dengan apa yang mereka tahu, sesuai dengan bahasa daerah mereka, bahasa suku mereka. Supaya apa? Tujuannya? Supaya mereka bisa mengerti tentang kebesaran Allah. Banyak orang pakai bahasa-bahasa lain, saudara, hari ini nggak dimengerti orang kan? Padahal ayatnya yang ke-11 sudah bilang apa? Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara bisa ngerti sih? Bisa? Bisa ngerti? Nggak bisa pasti. Saya pun nggak ngerti. Jadi ternyata bahasa-bahasa lain yang dimaksud oleh Alkitab adalah bahasa yang bisa dimengerti, adalah bahasa yang bisa didengar oleh setiap orang untuk membangun iman mereka, mengerti siapa Allah yang besar, untuk mengerti bahwa Allah itu telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Saudara perhatikan bagian ini. Jadi bahasa lain itu bukan bahasa yang kita nggak mengerti, bukan bahasa yang aneh-aneh. Ada kemungkinan banyak penafsir setuju bahwa para rasul itu sebenarnya mengucapkan bahasa yang berasal dari daerah mereka. Tapi orang-orang yang mendengar bisa dengar dari bahasa mereka sendiri. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Seorang misionaris cerita ke kami.
Dulu dia pernah jadi misionaris China. Dia katakan, saya pernah khotbah di salah satu tempat. Ada beberapa orang berasal dari daerah yang berbeda. Tapi ketika dengar khotbah saya, mereka dengar dalam bahasa mereka masing-masing. Mulutnya ada berapa? 1. Kata-kata yang keluar, bahasa yang keluar dari mulutnya ada berapa? 1, kecuali dia langsung gunakan 2 bahasa. Tapi ini 1 pasti yang didengarkan. Sama dengan para murid, para rasul ketika mereka berbicara. Apa yang keluar dari mereka, itu bahasa yang bisa dimengerti karena apa? Roh Kudus menerjemahkan itu di dalam telinga setiap pendengar pada saat itu. Itulah karya Roh Kudus, saudara. Jadi bagian yang kedua ini, tadi Roh Kudus menanamkan kerinduan untuk hidup dalam persekutuan. Yang kedua, Roh Kudus menjadikan setiap orang menjadi saksi. Banyak orang hari ini menekankan bahasa lain. Kalau kamu percaya kepada Kristus, kamu harus bisa berbahasa lain. Kamu bisa berbahasa roh dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu hal yang kurang pas, saudara. Karena apa? Yang paling pasti, setiap orang yang percaya kepada Kristus, Roh Kudus hadir di dalam hidupnya, dia menjadi saksi akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu tujuannya kenapa mereka berbahasa lain. Supaya orang yang datang dari sekian banyak daerah itu, mereka mengerti tentang Allah, mereka memahami siapa Allah, mereka mengerti mujizat-mujizat dan karya kematian, kebangkitan dan kenaikannya. Bukan hal yang lain yang ditekankan. Pada saat itu memang karya yang dipakai oleh Roh Kudus adalah membuat mereka bisa berbahasa dalam bahasa yang lain. Tetapi hari ini Tuhan bisa pakai kita dengan cara yang lain. Roh Kudus bisa bekerja di dalam diri setiap kita dengan cara yang lain. Karena itu yang terutama adalah ketika Roh Kudus hadir dalam hidup saya dan saudara, maka kita menjadi saksi. Saksi untuk apa? Untuk menyatakan, untuk memperdengarkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, bukan oleh kita. Ini jelas ya. Jadi ini hal yang kedua, saudara. Itulah yang terjadi ketika Tuhan memakai para rasul termasuk Petrus. Saudara, kita tahu ya, Petrus ini adalah orang yang penakut. Petrus ini waktu dia melihat Tuhan Yesus sudah mulai berjalan menuju ke Golgota, menuju kepada penyalipannya, dia 3 kali menyangkal Yesus. Petrus ini seorang penakut, saudara. Petrus ini seorang yang mau lari dari kondisi pada saat itu. Tetapi saudara, seorang penakut menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Tidak pakai lama. Ketika Roh Kudus dicurahkan, langsung pada saat itu juga, Petrus dikatakan, ayatnya yang selanjutnya, ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan langsung dia berkhotbah, saudara. Langsung dia lantang memberitakan firman. Langsung dia memberitakan Injil kepada mereka. Saudara tahu, saya sudah jelaskan minggu kemarin, bahwa Yerusalem adalah tempat yang seharusnya begitu menakutkan bagi para murid. Karena disitulah Tuhan Yesus disalibkan. Mereka lah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka lah yang menyiksa Tuhan Yesus. Mereka lah yang menghujat Tuhan Yesus. Dan mereka tahu para rasul itu adalah pengikut Yesus. Tapi saudara, dikatakan Petrus langsung berdiri dan berkhotbah. Saya ringkas apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh Petrus pada saat itu. Apa yang dia sampaikan? Ayat 22, saudara. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret. Jadi khotbah Petrus itu jelas. Fokusnya tentang Tuhan Yesus. Dia katakan orang-orang ini gak mabuk. Mereka berbahasa lain itu bukan karena mabuk. Tetapi karena mereka memberitakan Yesus dari Nazaret. Memberitakan dia yang bagaimana? Dikatakan seorang yang telah ditentukan Allah. Memang Yesus mati di kayu salib karena disalibkan orang. Tetapi itu bukan rencana manusia. Allah yang sudah merencanakan itu demi kehendak Allah dinyatakan kepada manusia. Dan demi keselamatan manusia. Bukan hanya sampai di situ, saudaraku. Dikatakan ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya
telah kamu salibkan. Jadi ternyata saudara, coba ya, saudara perhatikan khotbah Petrus ini. Ternyata dia sementara khotbah di depan orang-orang yang menyalibkan Yesus, yang menyiksa Yesus. Coba, dari seorang penakut yang lari, menyangkal, tetapi dia menjadi seorang pengkhotbah di depan orang-orang yang mungkin sedikit saja langsung menghajar dia, menghantam dia, dan membunuh dia, saudara. Tapi kenapa ketakutan itu seakan-akan tidak ada? Karena itu ayat 24 katakan, tetapi Allah membangkitkan dia. Artinya apa? Petrus menceritakan tentang Yesus, penderitaannya. Dia disalibkan oleh mereka, dibunuh oleh mereka, dan juga tetapi dia juga bangkit. Bukan hanya sampai di situ, saudara. Banyak ayat 36. Dikatakan di dalam ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dalam sekejap, Petrus menjadi seorang yang militan, yang kuat memberitakan Injil Kristus tanpa takut akan kematian. Inilah satu bukti seorang yang hidup mengalami karya Roh Kudus di dalam hidupnya. Mati menjadi sesuatu yang tidak menakutkan. Karena memberitakan Injil dia harus selesaikan sampai akhir. Dan saudara tahu, pada akhirnya orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus, apa yang dikatakan Alkitab? Ayatnya yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Saudara, terharu ini memiliki makna. Mereka tertegur, tertusuk, mereka diingatkan, mereka sungguh-sungguh kembali mendengar tentang Yesus. Dan ini terharu artinya apa? Mengarahkan seorang pada kerinduan untuk pertobatan. Inilah pemberitaan firman Tuhan yang kudus, yang sejati. Bukan hanya bikin orang tertawa. Sekarang pengkhotbah yang paling disenangi banyak orang itu ketika masih bisa, atau ketika bisa buat orang tertawa, ketika bisa lucu-lucu, ketika bisa menghibur para pendengar. Gereja kayak jadi ruang hiburan. Tetapi ternyata khotbah Petrus di hari pertama pencurahan Roh Kudus terjadi, membuat orang terharu, membuat orang sadar, membuat orang bisa mengambil satu keputusan untuk bertobat, saudara. Jadi jangan terlalu senang dengar orang yang hanya ngelawak-ngelawak aja, saudara. Saya sih nggak pernah ngelawak ya. Karena pemberitaan firman Tuhan adalah pemberitaan tentang karya besar Allah. Karena itulah di ayat 38 dikatakan, apa yang mereka harus lakukan? Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa dari angkatan yang jahat ini. Ayat 39 berkata demikian. Jadi saudaraku, pemberitaan firman Tuhan yang suci, yang kudus, yang benar, yang murni, pasti harus membawa seorang menyadari dirinya dan dia harus bertobat. Dan dia harus berbalik dari hati yang tertuju kepada hal-hal yang tidak benar, menuju kepada Kristus yang menyerahkan hidup. Inilah pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Membuat orang harus mengambil satu tindakan untuk hidup di dalam pertobatan yang suci dan kudus. Karena itu, saudaraku, karya Kristus, karya Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara pasti melahirkan pertobatan. Bukan hal yang lain. Itulah yang disampaikan oleh Petrus. Dan pada akhirnya, kalau saudara membaca sejarah gereja, kita akan menemukan bahwa Petrus, dia mati dalam pemberitaan Injil. Dengan apa? Disalib terbalik. Karena dia katakan, aku tidak layak disalib seperti Tuhanku. Kalau Tuhan Yesus disalibnya dengan tubuh yang berdiri atau lurus. Tapi Petrus, dia disalib terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas.
Inilah pengorbanan seorang yang awalnya menyangkal Kristus. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya, dia rela menyerahkan nyawanya sekalipun. Saudaraku, renungkanlah. Benarkah di dalam hidup kita, Roh Kudus sudah tinggal, diam, hadir, mengubah hidup kita? Maka jika itu sudah terjadi, pasti saudara dengan nyata menjadi saksi bagi pemberitaan Injil Kristus. Dikatakan oleh Steve Shadrach, pekerjaan Roh Kudus bukanlah mengalihkan sorotan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Yesus, hingga semua orang bisa menghormati dan memuliakannya. Jadi memang tujuan Roh Kudus diberikan untuk menolong setiap saya dan saudara, untuk menolong orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Supaya apa? Hidup, mata, hati kita terarah kepada Yesus. Karena itulah Petrus berkhotbah. Di hari pertama Roh Kudus dicurahkan, berkhotbahnya tentang apa? Tentang karya Kristus. Ini jelas saudara. Karena itu di dalam pengantar ibadah kita tadi udah dibacakan jelas ya. Dia akan memberitakan semua yang sudah dinyatakan oleh Kristus. Yohanes 16 ayat 13-14. Dan ini yang terakhir tadi saya sudah sampaikan. Roh Kudus menghadirkan pertobatan dalam diri saya dan saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, 3 hal ini saya mau bagikan untuk kita hari ini. Yang pertama, Roh Kudus hadir di dalam diri setiap orang percaya, menggerakkan seorang percaya untuk hidup di dalam persekutuan. Kenapa hidup di dalam persekutuan? Karena di sanalah kita bisa bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, mengerti kehendak Allah, hidup di dalam doa, hidup di dalam kasih satu dengan yang lain, sebagai saudara seiman. Yang kedua, ketika kita sudah terus-menerus dibentuk di dalam persekutuan, kita akan keluar menjadi saksi Kristus yang rela menyerahkan segala-galanya untuk Tuhan. Ini yang harus kita mengerti, saudaraku. Yang ketiga, ketika Roh Kudus hadir dalam diri saya dan saudara, tentunya harusnya membawa seorang pada pertobatan. Bagaimana dia hidup bisa meninggalkan hatinya yang lama, masa lalunya, cara hidupnya, dan hidup dengan cara yang tepat sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh hidup mengalami karya Roh Allah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, hari ini kami bersyukur kami sudah belajar firman Allah. Hamba berdoa, kiranya Roh Kudus sungguh memenuhi hati pikiran semua kami. Kiranya Roh Kudus yang memimpin, menguasai hidup kami sepenuhnya. Supaya kami dapat hidup di dalam kebenaran. Kami dapat hidup di dalam kekudusan. Kami dapat hidup sesuai firman Allah. Kami dapat hidup menjadi seorang yang merindukan persekutuan dengan saudara seiman. Kami dapat hidup bersama-sama menjadi saksi Kristus. Dan kami terus hidup di dalam pertobatan yang dirindukan oleh Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami semua hari ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.